Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penerimaan. Menghadapi lusinan praktisi tingkat Douzhe tingkat 4 yang memegang batang baja, regu lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, batang logam hitam itu dengan kejam menghujani setiap bagian tubuh mereka. Dalam sekejap, suara nyaring yang mengerikan menggema di seluruh jalan. Setelah melirik dingin ke wajah pucat Jia Lai Ao, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Anda seharusnya memberitahu saya bahwa Anda akan datang. Baru-baru ini, sekelompok bajingan dari klan Jia Lai ini sedang mencari masalah. Tiba-tiba diperlakukan dengan sangat lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas terkejut. Kemerahan di wajahnya menjadi lebih gelap. Bingung, dia secara acak mengalihkan pandangannya dan berbicara, saya bertemu Sun Er ketika saya meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan melihatmu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya akan bertemu dengan para bajingan ini? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berbaju hijau, yang wajahnya penuh kegembiraan dengan penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut, kamu sepertinya menikmati kutukan barusan. Mendengarkan Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum cerah, itu bukan niatku. Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya, bahkan Xiao Yan Gege saat itu tidak berani secara terbuka merebut seseorang dari jalan. Menghadapi bantahan tersembunyi Sun Er, Xiao Yan menyench hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao? Setelah tidak melihat Anda selama lebih dari setahun, saya mendengar bahwa Anda akhirnya menyingkirkan nama Anda, melumpuhkan. Jia Lai Ao tidak bisa menahan diri setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Siapa dia? Tatapan Liu 11 sama dinginnya. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah memberinya sikap dingin adalah pukulan telak bagi ego Liu 11 yang sombong. Dia tidak bisa menerima ini. Hehe, Liu 11 Dage, ini adalah jenius klan Xiao yang terkenal. Namanya Xiao Yan. Saat itu, meskipun berlatih selama lebih dari 10 tahun, Doukinya hanya bertahan di tahap ketiga atau keempat. Saya tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi Doukinya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Lai Ao berdiri di samping Lu 11 dan membuat perkenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, jika seseorang bahkan bukan Douzhe, dia hanyalah sampah, kata Liu 11 dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er menjadi lebih dingin. Api keemasan menyala di matanya yang jernih. Mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk tubuh Sun Er yang tegang, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan melirik Liu 11 yang berpakaian serba putih. Tatapannya secara acak mengarah ke dadanya di mana lencana alkemis berada dan tersenyum, kamu seharusnya menjadi alkemis yang menyempurnakan ramuan, kembalinya bubuk musim semi, kan? Lu 11 dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, itu benar. Aku adalah alkemis yang disewa oleh klan Jia Lai. Xiao Yan, sepertinya menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa, pantas saja. Hanya seorang alkemis sepertimu yang bisa memperbaiki obat penyembuhan tingkat rendah seperti itu. Anda benar-benar telah layak atas ajaran master Anda. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tentara bayaran di sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami cara-cara mengambil untung dari klan Jia Lai, para tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta, kembalinya bubuk musim semi. Melihat Xiao Yan berani mengejek pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat wajah Liu 11 semakin gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, kamu membantu klan Xiao, kamu menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tertegun. Dia tertawa getir dan memijat kepalanya,
benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah murid Doudi? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao, tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa disinggung oleh klan, itu akan menjadi lelucon. TL, Doudi adalah orang tertinggi. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis dengan kecerdasan serendah itu? Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandangan dengan Sun Er. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liu 11, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan lembut sangat tidak menyukai pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk terus berbicara dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya pada selusin pria besar di belakangnya, dia tersenyum, "Oh serang! Kejar tuan mereka juga. Karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kami tidak perlu memberi mereka muka apapun. Jika tidak, kita mungkin akan ditertawakan." Melihat tindakan Xiao Yan, wajah Jia Lai Ao berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar menyerang. Memalingkan matanya, dia memprovokasi dengan menghina, "Oh, saya pikir kamu telah tumbuh cukup banyak untuk berpikir bahwa Anda masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya." Provokasinya sebenarnya agak lemah. Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya saat dia berbicara dengan pelan. "Jika Anda ingin memperlakukannya sebagai provokasi, anggap saja. Orang yang tidak berguna sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er Xiao Jie," kata Jia Lai Ao dengan nada menghina. Pandangan dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan dengan rancangan jahatnya, "Kamu seharusnya menjalani upacara kedewasaan, bukan? Itu berarti jika saya menantang Anda sekarang, Anda tidak akan punya alasan untuk menolak, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu." Xiao Yan baru berusia 17 tahun ini saat Anda berusia 23 tahun. Anda sebenarnya berani mengeluarkan tantangan seperti itu. "Jika Anda ingin bermain, saya bersedia menemani Anda." Xiao Yu meneguh tentang Jia Lai Ao. Alisnya diluruskan dan dia menyerang dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit saat Jia Lai Ao dengan nada memprovokasi berkata, "Oh, kamu tampaknya cukup beruntung dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membela kamu. Kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Sialan, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, saya akan bermain dengannya di tempat Anda." Menyaksikan Jia Lai Ao yang sombong, beberapa tentara bayaran di sekitarnya yang memiliki hubungan lebih baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat kata-katanya telah menimbulkan keributan besar, wajah Jia Lai Ao berubah. Kekuatannya adalah dari bintang 3 Douzhe dan sedikit kewalahan menyinggung kerumunan besar. Melirik Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Jia Lai Ao menyapu lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka mari kita lupakan saja." Liu Xinzage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati. Liu 11 menganggukkan kepalanya sambil tersenyum teduh. Tatapannya diam-diam tertuju pada Sun Er sejenak sebelum dengan marah menatap Xiao Yan dan mengancam, "Bocah, tunggu saja. Aku akan meminta klan Xiao secara sukarela mengirimnya kepadaku. Di antara semua wanita yang telah menarik perhatian saya, tidak ada seorang pun yang tidak bisa saya dapatkan." Sun Er dengan acuh tak acuh memelototi Liu 11, yang wajahnya dipenuhi dengan kecabulan. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jia Lai Ao dan Lu 11 berbalik tetapi beberapa pria besar dan angkuh dari Xiao Clan muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. "Saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin melumpuhkan saya. Baiklah. Mari penuhi Kenjin Omu. Aku menerima tantanganmu." Saat Jia Lai Ao hendak mengirim sinyal untuk meminta bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Lai Ao pertama kali terpana sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia berbisik, "Kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.